Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala nahjihi ila yaumiddini amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya berbagai macam nikmatnya yang bisa kita rasakan hingga saat ini. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat diberikannya hidayah kepada kita semuanya untuk belajar agama. Di antaranya adalah belajar bahasa Arab. Yang mana bahasa Arab adalah kunci utama bagi seseorang yang ingin mendalami agama Islam. Dan hidayah ini termasuk nikmat yang besar karena betapa banyak orang yang beragama Islam namun masih belum diberikan hidayah untuk belajar agama, untuk belajar bahasa Arab. Oleh karenanya kita patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan hati kita, memberikan hidayah kepada kita untuk mau belajar agama dan belajar bahasa Arab. Kemudian tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah pada hari Ahad tanggal 1 Februari kita diberikan kemudahan dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul bersama pada agenda sosialisasi pembukaan program bahasa Arab Imam Syafi'i yang biasa kita sebut dengan singkatan BARIS, yang mana program kita pada kali ini masuk pada angkatan yang kedua, level yang kedua atau tahapan yang kedua. Kemudian kami ucapkan wasahlan, selamat datang kepada para peserta yang telah bergabung di program kami, program bahasa Arab Imam Syafi'i. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk mendalami bahasa Arab dan semoga Allah memberikan keistiqomah kepada kita semuanya untuk bisa belajar bersama di program ini hingga akhir pembelajaran. Sebelum masuk pada poin inti pembahasan pada pagi hari ini, kami ingin menasihati diri kami pribadi dan juga para peserta sekalian. Ada satu poin yang ingin kami tekankan, yaitu perbaiki niat kita sebelum belajar dan selama pembelajaran. Perbaiki niat kita bahwa kita belajar untuk bisa memahami bahasa Arab agar bisa mengangkat kebodohan dari diri kita dan juga dari orang lain. Yang mana dengan kita belajar bahasa Arab, kita niatkan juga agar kita bisa memahami Al-Quran, agar kita bisa memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga memahami kitab para ulama yang mana semuanya itu dituliskan dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, kita usahakan semaksimal mungkin agar kita benar-benar belajar dengan serius pada program kali ini. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keistiqomahan dalam belajar bahasa Arab. Dikarenakan usia kita terbatas, sedangkan waktu terus berjalan, namun kita belum bisa bahasa Arab. Oleh karena itu, kalau kita bergabung dalam suatu program pembelajaran bahasa Arab, maka kita harus benar-benar memaksimalkan usaha kita, ikhtiar kita dalam belajar bahasa Arab. Oleh karena itu, kita berusaha untuk memaksimalkan kesempatan kali ini dengan belajar bersama di program bahasa Arab Imam Syafi'i. Kemudian ketika kita misalnya mendapati kesulitan selama pembelajaran, maka kita bisa bertanya kepada pengajar kita dan bisa juga bertanya kepada admin kami yang insya Allah akan bersedia untuk mencarikan solusi yang terbaik bagi para peserta sekalian. Itu sedikit mukadimah dari kami. Kemudian insya Allah kita akan masuk pada poin inti pembahasan pada pagi hari ini, yaitu seputar silabus pembelajaran. Yang mana di dalam silabus pembelajaran ini, sebagaimana yang telah dibagikan oleh admin kami ke grup, di antaranya terdapat tujuan belajar, kemudian materi pembelajaran dari awal hingga akhir, kemudian teknis pembelajaran, dan juga timeline atau kalender akademik selama pembelajaran. Sebelum kita masuk pada poin pembahasan, bagi para peserta yang memiliki pertanyaan, maka bisa disampaikan langsung melalui grup kelas diskusi. Kemudian setelah itu akan direspon oleh admin kami. Sekarang kita masuk pada poin inti pembahasan pada pagi hari ini. Kita akan baca bersama terkait silabus pembelajaran ini dan kita akan membahas poin-poin inti pada
pertemuan kali ini agar tidak memakan banyak waktu. Adapun poin-poin selainnya maka bisa dibaca secara mandiri. Ya, kalau kita lihat di sini yang pertama, pembelajaran kita di sini sudah masuk pada angkatan yang kedua, level yang kedua. Yang mana pembelajaran kita pada kesempatan kali ini itu akan memakan waktu 19 pekan dan akan diselesaikan dengan 38 pertemuan. Yang mana itu semuanya akan ditempuh dari bulan Februari hingga bulan Juli 2026. Kemudian untuk acuan pembelajaran kita menggunakan kitab Al-Muyassar dan Al-Kafi jilid yang pertama, yang mana ini masih melanjutkan pembahasan dari kelas sebelumnya atau level sebelumnya, yaitu level 1. Namun untuk kitab kami sendiri itu ada beberapa penyesuaian materi yang mana nantinya akan ada beberapa perbedaan dari kitab aslinya dan juga kitab modul yang kami sediakan. Ya, jadi kalau saran dari kami para peserta bisa mencetak buku dari PDF yang kami bagikan. Ya, dikarenakan adanya perbedaan halaman dan perbedaan materi pada kitab yang akan kita pelajari nantinya dengan kitab aslinya. Seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran di sini atau output yang akan didapatkan oleh para peserta sekalian selama mengikuti pembelajaran hingga akhir, yaitu kami berharap dapat memberikan keilmuan kepada para santri sehingga dapat menguasai kaidah nahwu sharaf dasar secara teoritis dan aplikatif, dan setelah itu dapat melanjutkan pembelajaran ke tahap berikutnya hingga mampu membaca kitab-kitab berbahasa Arab secara mandiri sesuai dengan kaidah nahwu sharaf. Alhamdulillah, pada kelas bahasa Arab Imam Syafi'i, pada kelas nahwu sharaf ini kami sediakan bagi para peserta sekalian agar mempelajari kaidah-kaidah nahwu sharaf secara dasar terlebih dahulu, yang mana pada pembelajaran dasar ini akan kita pelajari bersama terkait kaidah nahwu sharaf secara teori, secara kaidah per kaidah, dan juga secara aplikasinya. Aplikasi di setiap kaidah itu seperti apa, insya Allah akan kita pelajari bersama pada kelas kali ini. Kemudian metode pembelajaran di sini, yang pertama pembelajaran harian dilakukan secara daring sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sesuai jadwal kelas masing-masing ya. Santri diwajibkan mengikuti setiap pertemuan pembelajaran dengan durasi 90 menit melalui Google Meeting dan akan ada absensi secara langsung oleh pengajar. Bagi santri yang memiliki udhur syar'i sehingga tidak dapat mengikuti pembelajaran harian, maka wajib mengikuti materi dengan menyimak hasil rekaman video pembelajaran melalui YouTube. Ya, ini salah satu fasilitas yang kami berikan kepada para peserta, yaitu adanya rekaman pembelajaran yang bisa dipelajari kembali bagi santri dan juga bisa bermanfaat bagi santri yang memiliki udhur pada pertemuan tersebut. Kemudian yang kedua, kuis pekanan. Ya, santri diharuskan untuk mengerjakan kuis pekanan yang insya Allah akan dibagikan setiap 1 pekan sekali. Kuis akan disajikan dalam bentuk poster yang berisikan 1 soal pilihan ganda. Kuis ini bersifat anjuran. Ya. Kemudian yang ketiga, terdapat evaluasi pekanan. Santri diharuskan untuk mengerjakan evaluasi pekanan yang insya Allah akan dibagikan setiap 1 pekan sekali. Dan evaluasi ini disajikan dalam bentuk Google Form dengan model soal pilihan ganda sebanyak 10 soal. Dan evaluasi pekanan ini bersifat wajib karena nilainya akan diakumulasikan sebagai nilai akhir. Yang mana nilai akhir ini akan digunakan dalam nilai rapot, nilai syahadah, dan sebagai penentuan kelulusan santri. Kemudian yang keempat, terdapat ujian tengah pembelajaran UTP dan ujian akhir pembelajaran atau UAP. Santri diharuskan untuk mengikuti ujian tengah pembelajaran yang dilakukan di tengah pembelajaran dan ujian akhir pembelajaran yang dilakukan di akhir pertemuan pembelajaran. Yang mana soal UTP dan UAP ini akan disajikan dalam bentuk Google Form dengan total soal 20 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Dan pengerjaannya akan dilakukan via online serentak bersama pengajar dan juga teman-teman yang lainnya melalui Google Meeting. Kemudian berikutnya masuk pada masa pembelajaran.
Masa pembelajaran di sini program bahasa Arab Imam Syafi'i kelas Nahwu Shorof ditempuh selama 21 pekan ya. Ya di sini mohon maaf terdapat kesalahan salah ketik ya. Jadi yang betul adalah ditempuh selama 21 pekan dalam periode waktu bulan Februari hingga bulan Juli 2026. Terbagi dalam 19 pekan pembelajaran, 1 pekan UTP dan 1 pekan UAP. Kemudian serangkaian proses pembelajaran telah diatur waktunya sebagaimana rincian di bawah ini. Nah, di bawah ini adalah jadwal di tiap kelas masing-masing ya. Untuk kelas Ikhwan 1 yaitu di hari Rabu dan Jumat, Ikhwan 2 di hari Ahad dan hari Rabu, kelas Ikhwan 3 di hari Selasa dan hari Jumat, kelas Akhwat 1 dan 2 di hari Senin dan Rabu. Untuk waktu pembelajarannya sama semuanya yaitu pada pukul 19.30 hingga pukul 21 malam atau pukul setengah 8 hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk kuis pekanan akan dibagikan di setiap selesai 2 pertemuan tiap pekannya pada pukul 19.45. Kemudian evaluasi pekanan akan dibagikan di setiap selesai 2 pertemuan tiap pekannya pada pukul 19.45. Kemudian media pembelajaran yang akan kita gunakan bersama selama pembelajaran ada 4. Yang pertama adalah aplikasi WhatsApp sebagai sarana penyampaian informasi seputar pembelajaran. Untuk yang pertama, aplikasi WhatsApp di sini kita menggunakan 2 grup. Yang pertama, grup materi dan grup diskusi. Untuk grup materi itu hanya kami fokuskan satu arah saja, yang mana di dalamnya akan dikirimkan semua informasi seputar pembelajaran. Adapun grup diskusi, maka itu adalah grup 2 arah antara santri dan juga pengajar, yang mana bisa dimanfaatkan untuk saling diskusi, saling tanya jawab seputar pembelajaran. Kita masuk pada poin berikutnya yaitu penilaian prestasi, mekanisme penilaian. Di sini kami bagi menjadi beberapa poin yang mana semuanya ini akan diakumulasikan menjadi nilai akhir. Yang pertama di sini item penilaiannya yang pertama adalah absensi sebesar 10%, kemudian evaluasi pekanan sebesar 30%, kemudian UTP sebesar 30%, kemudian UAP sebesar 30%, yang mana ketika dijumlahkan semuanya maka akan kita dapati nilai akhirnya sebesar 100%. Ya, kemudian ketentuan lainnya yang pertama evaluasi dilakukan setiap 1 pekan sekali dengan total 17 kali evaluasi. Ya, dikarenakan nanti ada pekan Ramadan yang akan ada sedikit penyesuaian pembelajaran. Silakan kita bahas setelah ini. Kemudian kita langsung ke poin ketiga yaitu 3 santri dengan pengumpulan dan pengerjaan tercepat di setiap evaluasi akan mendapat poin tambahan untuk akumulasi penilaian santri berprestasi di akhir program. Dan sebagai tambahan, di setiap pekannya juga akan kami sediakan hadiah pekanan bagi santri yang mengerjakan evaluasi dengan cepat dan mendapatkan nilai yang terbaik. Kemudian kami juga menyediakan rapot pembelajaran yang merupakan hasil akumulasi absensi, nilai evaluasi, ujian tengah pembelajaran, dan ujian akhir pembelajaran yang akan kami bagikan pada akhir program. Kemudian berikutnya kami juga menyediakan 2 syahadah atau 2 sertifikat. Yang pertama sertifikat keikutsertaan program yang akan didapatkan oleh seluruh santri yang mengikuti program kami, dan juga sertifikat kelulusan yang hanya didapatkan bagi santri yang lulus pada pembelajaran kita kali ini. Kemudian yang terakhir terdapat hadiah di akhir program bagi peserta terbaik dan teraktif sebagai bentuk apresiasi. Kemudian kategori akumulasi penilaian syahadah di sini bisa kita lihat bersama. Kita bagi menjadi 6 tingkatan. Ada mumtaz murtafi, kemudian mumtaz, kemudian jayidan, jayid, kemudian dhaif. Ya, ini adalah urutan penilaian yang akan kami terapkan pada program kita kali ini. Bagi para peserta yang mendapatkan predikat dhaif atau lemah, maka belum bisa melanjutkan ke tahapan pembelajaran berikutnya. Ya, jadi diusahakan
kita belajar dengan maksimal mungkin, kita kerjakan semua evaluasi, kita rutin hadir di setiap kelas, kemudian kita kerjakan ujian tengah pembelajaran dan ujian akhir pembelajaran dengan baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan nilai yang bagus, bismillah. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang materi pembelajaran dan kalender akademik selama pembelajaran berjalan. Inilah pembagian materi pembelajaran yang akan kita bahas bersama pada kelas Nahwu Shorof kali ini, angkatan kedua, level yang kedua. Yang pertama, kita bahas dari yang sebelah kiri dahulu, yaitu terkait bab, yaitu bab mengenal wazan fi'il 3 huruf mazid. Kemudian bab mengenal pembagian fi'il berdasarkan hurufnya. Setelah itu akan ada ujian tengah pembelajaran dengan materi yang diujikan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 20. Setelah itu kita masuk pada bab baru lagi, yaitu mengenal isim marfu', kemudian mengenal isim mansub, mengenal isim majrur, dan yang terakhir adalah ziyadah atau materi tambahan. Setelah itu dilanjutkan dengan ujian akhir pembelajaran dengan materi yang dibahas, yaitu dari pertemuan 21 hingga pertemuan terakhir, pertemuan 38. Ini adalah beberapa bab yang akan kita pelajari bersama pada kelas Nahwu Shorof kali ini. Kemudian kita lihat pada kolom berikutnya, yaitu pembahasan. Pembahasan di sini sudah kami bagi langsung. Ada pembahasan terkait shorof, ada juga pembahasan terkait nahwu. Pembahasan nahwu dengan kitab Al-Muyassar dan pembahasan shorof dengan kitab Al-Kafi. Kemudian kolom berikutnya yaitu seputar pertemuan. Di sini sudah kami bagi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 38, pertemuan yang terakhir. Dari setiap pertemuan di sini sudah kami cantumkan juga halamannya, kemudian materi apa saja yang akan dipelajari pada pertemuan tersebut. Ya, misalnya pertemuan pertama materinya adalah pengenalan pembelajaran dan murojaah level 1 atau mengulang pembelajaran sebelumnya agar menguatkan ilmu yang telah dipelajari pada kelas sebelumnya, sehingga sebelum masuk pada level kedua ini teman-teman sudah mantap pada materi level 1 sebelumnya. Kemudian contohnya misalnya pertemuan 3 pertemuan 3 akan membahas kitab Al-Kafi halaman yang ke-5 hingga 8 dengan materi pembelajaran tasrif wazan fa'ala yufa'ilu, kemudian latihan soal dan tasrif wazan fa'ala yufa'ilu, dan seterusnya hingga pertemuan yang ke-38 dengan masing-masing halamannya dan materi pembelajarannya. Ya, lebih detailnya bisa dibaca secara mandiri. Ini adalah pegangan kita selama pembelajaran berlangsung dari awal hingga akhir pembelajaran. Kemudian kalau kita lihat di sini di bagian pertemuan itu kami tulis dengan angka warna merah dan ada juga angka warna hijau. Perbedaannya adalah untuk yang warna merah adalah seperti biasa yang akan kita jalani bersama. Adapun pertemuan yang warna hijau yaitu pertemuan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adalah pertemuan selama bulan Ramadan, yaitu totalnya sebanyak 8 pertemuan. Nah, di sini kami ingin menjelaskan terkait teknis pembelajaran selama bulan Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan itu tidak ada pertemuan secara live dengan pengajar dan juga teman-teman lainnya. Jadi pembelajarannya hanya berupa materi rekaman pembelajaran yang disiapkan oleh setiap pengajar masing-masing. Sehingga para santri nantinya akan mempelajari langsung dari materi tersebut dengan menyimak materi tersebut tanpa adanya pertemuan live bersama pengajar. Seperti itu. Sehingga ini kami buat agar tidak bertabrakan dengan kegiatan kita selama bulan Ramadan. Kemudian setelah bulan Ramadan selesai, yaitu kita masuk pada pertemuan yang ke-13, 14 dan seterusnya, itu pembelajarannya kembali seperti semula. Seperti itu, terkait teknis pembelajaran selama bulan Ramadan. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu terkait kalender akademik kelas Nahwu Shorof selama pembelajaran. Ya, di sini sudah kami buatkan kalender pembelajaran dari awal hingga akhir, dari bulan Januari hingga bulan Agustus. Untuk keterangannya itu kami berikan warna di setiap tanggalnya, yang mana di setiap warna itu memiliki makna tersendiri yang bisa dibaca pada
tabel keterangan di bawah. Ya, ada warna kuning, warna krem, ada warna biru, ungu, dan yang lainnya. Jadi bisa dibaca secara mandiri terkait detail kelasnya di setiap tanggalnya. Kemudian yang ingin kami tekankan yaitu terkait pembelajaran selama pekan Ramadan dan Idul Fitri. Kalau kami hitung, bulan Ramadan insya Allah masuk pada pekan yang ke-3 bulan Februari, yang dimulai pada tanggal 16, yaitu sudah kami anggap masuk pada pekan Ramadan. Sehingga tanggal 16 Februari hingga tanggal 14 Maret itu adalah pekan Ramadan, yang mana pembelajaran di situ berbeda dari pembelajaran biasanya. Untuk tanggalnya sendiri sudah kami bedakan, yaitu berwarna hijau. Nah, jadi tanggal yang berwarna hijau adalah tanggal-tanggal pembelajaran selama bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan berakhir, kita masuk pada bulan Syawal, yang mana pada tanggal 1 Syawal itu adalah Idul Fitri. Sehingga di sini pada kalender akademik pada bulan Maret tanggal 15 hingga tanggal 28 kami berikan warna yang berbeda dan kami berikan cuti libur sementara, sehingga tidak ada aktivitas pembelajaran selama liburan. Seperti itu, sehingga kita bisa memaksimalkan kegiatan kita pada Idul Fitri. Kemudian pembelajaran kembali dilaksanakan pada pekan terakhir bulan Maret, yaitu mulai tanggal 29 Maret itu sudah mulai masuk pekan pembelajaran seperti biasa, dan akan terus berlanjut hingga akhir pertemuan yaitu bulan Juli 2026. Ya, seperti itu. Untuk lebih detailnya bisa dibaca secara mandiri. Apabila ada ya pertanyaan, ada hal-hal yang masih dibingungkan, maka bisa ditanyakan melalui admin atau melalui grup diskusi. Demikian yang bisa disampaikan terkait materi pembelajaran dan juga kalender akademik selama pembelajaran. Kemudian yang terakhir di sini adalah media partner, teman-teman media yang telah berkenan untuk bekerja sama dengan kami untuk membagikan dan menyebarluaskan informasi pendaftaran program kami, yaitu program Bahasa Arab Imam Syafi'i kelas Nahwu Shorof, sehingga informasi bisa tersebarluaskan sehingga teman-teman bisa bergabung melalui informasi yang dibagikan oleh teman-teman media partner. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap media partner kami. Semoga usaha yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjarannya di akhirat kelak. Demikian yang bisa disampaikan dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menuntut ilmu agama, terutama bahasa Arab, karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang digunakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian para sahabatnya juga menggunakan bahasa Arab, dan juga para ulama dalam menjelaskan agama juga menggunakan bahasa Arab. Sehingga harapan kami teman-teman bisa istiqomah dalam mengikuti kelas bahasa Arab ini hingga akhir dan bisa melanjutkan ke tahap pembelajaran berikutnya hingga tuntas dan bisa membaca kitab berbahasa Arab secara mandiri sesuai dengan kaidah Nahwu Shorof. Dan semoga Allah menjadikan ilmu yang akan kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dan bisa kita ajarkan kepada yang lainnya. Dengan ini program Bahasa Arab Imam Syafi'i angkatan kedua level 2 resmi kami buka, dan kami ucapkan selamat belajar dan semoga Allah memberkahi perjalanan kita semua selama pembelajaran berlangsung. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan kepada para peserta yang telah hadir pada agenda pembukaan program pada pagi hari ini. Semoga waktu kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dimudahkan untuk menuntut ilmu agama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.